seperti yang udah kita jelaskan, saya dan FP itu udah menjenguk ayahnya di Banyuwangi. Di mana? Udah kita udah jenguk, jenguk 2 kali. Iya. Sebelum kita balik ke Jakarta kemarin kita juga sempatkan untuk menjenguk lagi yang kedua kali. Gitu. Jadi seperti yang udah saya jelaskan ke rekan-rekan media bahwa FP ini sudah nggak down gitu ya, nggak down dalam arti kata dia sudah tahu dari sebelumnya. Jadi ketika hal ini diberitakan ke dia, ya dia udah nggak shock lagi. Gitu. Memang tahu sejak lama FP mengenai ayahnya kasus ini, Mas? Benar, sudah tahu sejak lama. Tapi memang FP-nya juga mengetahui, maksudnya ayah juga main itu juga di depan FP atau seperti apa? Sampai Ya. akhirnya FP tahu gitu. Ya mungkin kan anak seusia FP itu kan udah ngerti ya. Iya. Udah mengerti dan udah paham dengan hal itu gitu. Jadi ketika dia melihat, dia menanyakan apa itu gitu. Terus dia juga mencari tahu yang dimainkan itu apa gitu. Oh, dikasih tahu sama ayahnya langsung. Ya mungkin atau mungkin dia mencari tahu sendiri. Itu kapan Mas pertama kali Tahu. Sudah lama sih, saya pastinya nggak tahu tanggal kapan, waktunya kapan itu nggak tahu kan. Mas, tahun waktu lalu atau 2 tahun lalu? Mungkin seperti itu. waktu ayahnya diamankan, FP sendiri ada di rumah atau gimana, Mas? Waktu ayahnya diamankan itu, FP itu sama saya di Jakarta. Jadi kita tahunya dari via telepon, kakaknya telepon jam 6 pagi. Mas, terkait kalau misalnya uang yang digunakan itu ada uang FP juga nggak sih, Mas? Ya, ada uang FP juga nggak sih, Mas? Ya kalau itu saya nggak paham, nggak bisa menjawab kayak apa ada uangnya. Yang kita tahu bahwa FP itu ya bekerja, terus hasilnya dia juga serahkan dikelola oleh kedua orang tuanya. Tapi setahu ini Mas tahu gitu ayahnya FP bekerja kan atau seperti apa gitu? Maksudnya Ayahnya bekerja punya pemasukan lain gitu selain uang dari Farel. ayahnya FP itu mengelola usaha yang udah dimodalkan FP. Jadi FP itu sudah memodalkan keluarganya, ada tambah, ada kayak warung kecil-kecilan lah gitu. Jadi itu yang dikelola. Dan itu yang dikelola oleh ayahnya FP sendiri? Ya, yang dikelola. Baik, Pak, saat pertama kali mendengar ayahnya diamankan itu respon FP gimana Mas? Jadi pada saat pagi itu mendapat informasi bahwa ketika dia dapat telepon dari kakaknya, dia langsung saya tanya langsung ke dia, ada apa Rel? Bapakku udah ditangkap gitu, dibawa sama ibuku gitu ya. Nah, terus ya udah dia lanjut tidur lagi. Biasanya saya juga oh ya udah gitu. Maksudnya ini kan sesuatu hal yang kita udah nggak terkejut lagi. Gitu. Karena menurut saya pribadi kan ini mungkin bom waktu yang suatu saat yang udah saya prediksikan. Jadi si sang ayah ini memang sudah dibilang ngeyel ya, dibilangin, diingatkan selalu deh gitu. Ya nyet juga nggak tahu ya, soalnya ya mungkin anaknya juga udah nasihatin, saya juga udah pernah ngomong juga. Mungkin yang namanya jodoh itu kan sifatnya kan kecanduan ya. Kalau walaupun kita berawalnya iseng tapi kan tetap aja bikin candu, mungkin kecanduan. Mas Reis, tapi maaf, hubungan Farel hubungan FP dengan ayah itu gimana? Baik. Dengan keluarga, maksudnya kan dengan keliling-keliling sendiri maksudnya melihat kayak kok susah bilangin itu apakah memang sudah jauh dari ini gitu. Ya intinya kita sifatnya kayak gini, kalau misalnya kita udah sering ngomong tapi nggak didengarin ya berarti kita kan udah di tahap ya sudahlah gitu ya, udah pasrah gitu. Tapi kejadian ini sempat ngeganggu nggak sih, Mas? Ngeganggu kinerjanya FP sendiri? Kalau keganggu ya pasti secara waktu keganggu, yang harusnya kita melakukan aktivitas A pada saat kita kembali ke Banyuwangi itu harusnya kan kita ada perpisahan di sekolah ya, mengisi acara di sekolah juga, terus ada berkarya juga, sehingga dengan adanya peristiwa ini jadi kita keganggunya di waktu aja sih, kita harus ke Polres untuk menjenguk gitu. Tapi secara karya kita terus berkarya, nggak bikin Farel nggak semangat berkarya, nggak. Kalau waktu jenguk itu sempat tanya nggak sih ke polisi motifnya apa? Kenapa sih main banget, judi online banget gitu? Sempat ada omongan ya Mas? Ya barang buktinya kan sudah ada sama kepolisian. Jadi memang tersangkanya ya itu dong. Nah, maksudnya motif kenapa Ya, dia senang? Alasan dia kayak judi online tuh? ekonomi mungkin Alasan. Motif
Oh kalau masalah ekonomi sih enggak ya, Farel itu udah lumayan ya pendapatannya, dia lumayan gitu. Berarti dibilang hobi kali ya. Ya Atau mungkin mungkin- bisa jadi berawal dari iseng ya, bisa jadi juga ya iseng sehingga bikin kecanduan bisa. Nggak bisa lepas. Saat FP sendiri jenguk sang ayah ada omongan apa gitu nggak ke FP? Pada saat FP jenguk sang ayah itu kan sama saya ya, mereka kayak ya bercanda seperti ya saya, tapi Farel tetap menasihati ya, mudah-mudahan setelah ini FP maksud saya FP tetap menasihati bahwa semoga setelah ini bisa berubah, bisa jauh introspeksi diri lah ya. Tapi ada omongan dari sang ayah coba Menyesal atau menyesal. Belum sih ya, masih belum ke situ ya, mungkin next time mungkin. Ada kerugian mungkin dari habis berapa gitu sampai berapa puluh juta. Saya kalau soal nominal saya nggak tahu. Mas, tapi dari pihak keluarga FP sendiri memang ingin ngasih pelajaran atau ingin kayak melawan atau berusaha meringankan hukuman? Sejauh ini kita nggak kayak ngikutin proses dulu ya, proses hukum yang sudah berjalan ikutin aja dulu. Ya intinya ini kan sudah mutlak kesalahan beliau ya, mutlak kesalahan beliau ya, jalani dulu hukuman yang sudah ditentukan oleh pihak putusannya lagi. Mas tadi ngomongin bukti-buktinya apa aja mas? Buktinya ya bukti aplikasi yang digunakan untuk mengakses pinjol itu kan sudah diamankan oleh pihak kepolisian gitu. Transfer nominal gitu. Nominal saya nggak tahu. Soal nominal saya nggak tahu. Mas, kondisi Farel sendiri saat ini gimana mas? Gimana? Kondisi Kondisi FP saat ini FP. seperti apa? Kondisi FP saat ini sudah ada, kemarin kita sudah ada pendampingan psikolog juga terkait FP ya. Terus dari hasil asesmennya, bagaimana hasil psikologisnya Farel sudah disampaikan ke saya, alhamdulillah baik. Cuman ada beberapa hal yang harus dalam perhatian khusus saya. Makanya FP ini sekarang sudah saya pindahkan sekolah ke Jakarta untuk mengoptimalkan pendidikan dan karirnya dia. Jadi dengan beradanya dia di sini, dia lebih banyak bisa bertemu dengan teman-teman sekolahnya gitu. Bukan berarti pada saat dulu dia nggak optimal, karena dulu kan dia menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah diperuntukkan untuk anak-anak yang punya bakat khusus dari pemerintah. Nah, akhirnya kepala sekolahnya Farel Bunda Titin dari SMP Negeri 1 Celuring itu ngomong ke saya juga bahwa yang terbaik yang harus ditempuh Farel saat ini adalah pindah ke Jakarta. Gitu. Sama siapa mas di Jakarta? Sama saya dan keluarga saya juga, kadang-kadang keluarga Farel juga suka datang. Jadi kita ya siapa aja yang datang dari keluarga itu aja sih. Mungkin ada trauma, cerita-cerita ke mas. Trauma sama sekali sih enggak sih, anaknya masih kayak biasa ya. Dia aktivitasnya positif banget pada ini. Aktivitasnya kalau ada waktu luang dia main gitar, itu memang hobinya dia. Terus kalau sore hari dia biasanya jogging. Dia sekarang lagi senang banget sama jogging. Jadi menurut saya itu aktivitas yang cukup positif yang dia lakukan, sehingga dia nggak memikirkan hal-hal yang bikin dia down gitu. Ada cerita dari Farel mungkin ingin menjauh dari dua ayahnya? Enggak sama sekali. Dia nggak ada ngomong atau ingin jauh dari ayahnya, enggak sih. Cuma kembali lagi setelah dia menjalani hukuman ini, ya beliau bisa merenungi lah apa yang beliau lakukan selama ini itu kira-kira berdampak enggak ke anaknya atau ke keluarganya gitu. Mas, ini kan bagi anak kecil kaget mungkin ya ayahnya lagi ditahan sama polisi. Mungkin ada cerita-cerita nggak sih mas ke mas? Kalau dibilang kaget itu kan seperti yang saya pernah ngomong seperti yang saya ngomong tadi ya, bahwa nggak kaget lagi karena udah tahu duluan. Ya ini prediksinya memang udah pasti terjadi kan kalau misalnya ini terus-terusan dikerjakan gitu.